Gadah putra pinten, Pak? Kalih. Kalih. Nggih. Istri satu. oh, satu. Cuma selingkuhannya banyak. Wah, ini berat ini. Kalau nggak ada supir truk, barang-barangnya gimana? Prinsipnya kulon itu nyambut damel, Pak. Waktu adalah uang. Bisa nyekolahin anak setinggi mungkin kalau kita mampu. Nggih. Kalau anak udah setinggi, udah tuntas sekolahnya, bapaknya lagi lega. Oke, selamat pagi nih menuju siang ini bersama saya Fadil Kirom dari Jagat TV dan di sebelah saya ini Mas Susilo ini. Mas Susilo ini panggilan guyonnya siapa ini? Koplak. Mas Susilo Koplak. Ini beliau luar biasa ini, pengalaman menjadi supir truk dari 97 nih, Pak. Walah, ini sebelum reformasi ini udah 24 tahun ini mau menuju 25 tahun menjadi supir truk dari asli mana, Pak? Dari Jepara, asli Jepara. Asli Jepara, perbatasan Kudus ya, Pak? Iya. Dari 97 sudah melalang buana Kudus, Iya, Jakarta. Jakarta. Lalu ke mana lagi, Pak? Ya, Jakarta terus Kalimantan, Sumatera lah. Kalimantan, Sumatera. Kalau sekarang lebih banyak Di Kalimantan. Kalimantan mana aja, Pak? Kalimantan Tengah sekarang. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, luar biasa. Anak istri aman, Pak? Aman, alhamdulillah. Berkah mboten dados supir, Pak ini. Alhamdulillah. Berkah. Suka dukanya lebih banyak dukanya lebih banyak sukanya ini. Imbang. Bang, satu. Pengalaman paling berat, Pak. Waktu jadi supir itu apa, Pak? Pengalaman paling berat. Ya kalau ada kerusakan aja gitu. Oh, kalau ada kerusakan. Ya. Pernah ngalami Seperti ngalami. itu. Ya. Itu biasanya yang dilakukan apa itu, Pak? Minta tolong teman atau telepon istri dulu? Ya kita cari teman dulu, kalau teman nggak bisa baru teman-teman bengkel. Bengkel. Tapi selalu punya teman di mana-mana nggih, Pak, kalau supir itu ya? Ya kan ada persatuannya, Pak. Kalau jenengan ikut persatuan juga? Iya, nanti kan kasih di share di grup gitu, Pak. Apa, Pak, jenengan persatuannya sekarang yang ikut itu? SST, Pak. SST itu apa itu, Pak? SST itu? Sopir katanya itu. Wah, ini pokoknya jenengan ikut paguyuban Ya, itu ya. gini. Di paguyuban SST itu jenengan selalu setia lah, Pak. Kok milih dados super truk niku ceritanya pripun niku? Memang udah ditulis di jejer situ, Pak. Kalau gitu. Dari langitnya lah ya. Atau mungkin dulu punya tetangga atau apa yang supir truk? Enggak, dulu ikut sama Pak Berton itu kan di bangunan, Pak, dulu. Oh, dulu di bangunan. Bikin rumahnya, terus ada bengkelnya. Saya ikut bengkel dikit-dikit. Habis bisa di bengkel, saya belajar sambil majuin motor truknya itu. Terus kita bisa nyopir. Kita keluar ikut nyopir. Wah, itu jadi tetap ditakdirkan akhirnya. Nggak pernah punya pikiran dulu itu pindah nggak nyupir saja. Biasanya istrinya suka cemburu nggak, Pak, ini? Oh, kalau itu udah biasa, Pak. Namanya cemburu biasa. Kan supir kadang-kadang guyonannya itu suka mampir itu. Iya. Godaan di jalan banyak loh, Pak. Iya. Makanya istri saya cepat cemburu terus itu, Pak. Kalau istri cemburu tombonnya apa ki? Tombonnya kayak ide sing oke. Sering nganu nggih, Pak, kepanggih dengan lihat sesama supir truk yang ada buat tulisan-tulisan itu? Ya sering ada, Pak, itu. Di rumah banyak teman-teman sekarang di belakangnya tuh memang dibikin gitu. Itu supaya apa sih, Pak? Kok di belakang truk pada suka dikasih stiker-stiker? Pak, kalau itu nggak tahu. Untuk semangat atau untuk ya kalau pengeling? Nah, kalau biasanya itu bikin semangat atau menyindir-nyindir biasanya kan. Gitu, Pak. Kadang ada yang tulisan berkah mertua ngono. Istrimu milikku kan ada. Istrimu semangatku. Lananging jagat. Wah.
Itu memang kalau jadi supir itu suka dukanya. Ini kalau sisi senengnya apa Pak? Kalau sisi senengnya itu Pak, kalau dapat muatan, dapat duit, nah itu baru senang Pak. Baru senang. Nah, kalau belum dapat muatan ya belum bisa senang. Berarti harus selalu menjaga hubungan baik nih. Iya. Dengan kayak jenengan ini kan sekarang bekerja bersama perusahaan apa Pak? Ini Pak Majika. 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 Di Jalan Pengapon ini ya Pak, kita ngobrol ya. Iya. Jalan Pengapon, Semarang, Kota Semarang. Di Majika itu jenengan sudah berapa tahun Pak? 5 tahunan Pak. Oh, itu jenengan harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan Majika itu. Itu modelnya biasanya WA-an atau seperti apa? Ya, kalau WA-an Pak. WA-an. Itu berangkat ke Kalimantan seminggu sekali apa sebulan sekali apa? 1 minggu sekali Pak. 1 minggu sekali. Terus balik ke Semarang, ya. Dari Semarang pulang setor istri dulu. Ya, setor istri nanti. Atau main-main dulu ini Pak? Tidak pernah Pak. Pak Susilo luar biasa. Sudah berjuang. Ini kayaknya menikah muda ini kalau lihat dari. Iya, kalau nikahnya muda Pak, 95 kalau 96. Wah, masih umur 20-an mungkin ya, Pak? 21-an. Wih, masih muda ini loh Mas. Masih muda, berani kalau jadi Pak supir itu. Anak-anak sekarang itu loh Pak, nikah pada umur 30-an. Nah, kelamaan nanti anak belum selesai sekuliah, nanti malah nggak bisa kerja, sekolahnya nggak nyampe. Ah, ini loh. Kalau kita masih muda, tenaga masih kuat, bisa nyekolahin anak sampai. Ah, ini loh. Ini hikmahnya itu kalau menikah masih muda, nanti kita umur-umur 40-45, anak sudah kuliah, selesai. Kita masih kuat, masih strong. Lah ini yang harus dijadikan pelajaran. Berarti jenengan putra nggih sampun kuliah? Nggih, kuliah nih. Gadah putra pinten, Pak? Kalih. Kalih. Istri? Istri 1. Oh, 1. Siapa tahu. Cuma selingkuhannya banyak. Wah, ini berat ini. Pak Susilo. Pak Susilo itu kira-kira pernah punya cita-cita enggak? Punya anak laki-laki enggak, Pak? Ya, kepengennya gitu, Pak. Tapi oh, ini belum? Belum. Oh, kalau punya anak laki-laki, anaknya boleh meneruskan jadi supir truk enggak? Kalau bisa jangan. Oh, kalau bisa jangan lagi piye toh? Udah cukup ayahnya aja Pak. Yang lang-lang di jalanan mengabdi aspal. Tapi kan sebenarnya semua perusahaan itu kan berterima kasih sama Pak supir loh Pak. Kalau nggak ada supir truk, barang-barangnya gimana? Itu pekerjaan mulia Pak. Mungkin kalau jenengan ketemu sesama supir truk ini biasanya sing diobrolke opo toh Pak? Diobrolke malah sama muatan, tanya-tanya dapat muatan dari kemana gitu Pak. Oh, berarti soal pekerjaan gitu? Iya, pekerjaan. Tapi nih soal rondo ngono mboten ya? Kita kalau ngobrol soal kan tanya ada muatan kemana, tujuan kemana, ongkos berapa kan gitu Pak. Iya. Berkomunikasi sama teman seperti itu. Tapi kan hidup begitu itu pekerjaan harus selalu komunikasi, harus selalu kerjasama. Tidak ada kayak pegawai negeri setiap hari gajiannya tetap gitu. Jenengan menjalani itu dengan baik-baik saja Pak. Kalau kita nggak ada gajian tetap itu tidak ada Pak. Kita cuma burongan Pak seperti itu. Burongan. Iya, burongan. Kita setor bos berapa, sisanya berapa gitu Pak. Tapi jenengan yakin tetap ada rezeki? Ada, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini kayaknya rajin berdoa ini. Kalau kadang-kadang di jalan itu kan suka ada ketemu ya katanya ini Pak, kalau ke arah Jakarta atau daerah-daerah yang rawan itu kan suka ada yang jahil. Iya. Pernah ngalami mboten Pak?
Ya, entah waktu barangnya kita, diambil atau kalau apa? barang enggak, Pak. Enggak. Belum pernah. Cuma kalau kita dimintain uang di jalan gitu pernah. Tapi ujungnya dia teman saya sendiri. Oh. Saya yang bawa kernet saya tidur. Terus saya dibangun, Pak, ada orang di depan tuh minta duit. Siapa? Saya bangun. Orangnya teman-teman saya, tetangga. Langsung dia lari. Oh, kamu yang bawa? Iya, bilang gitu. Ada saja nggih. Ada saja. Tapi sampai tahap umpamanya diancam dibunuh gitu-gitu belum pernah. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Artinya ya di jalanan itu ada tantangan, tapi ya nggak seperti kayak di kalau cerita-cerita itu kan kayaknya ngeri sekali, Pak. Ya, jadi seorang supir itu. Sopir kalau yang agak rawan itu di Sumatera, Pak. Sumatera rawan. Sumateranya. Kalau emang di sana itu taruhannya nyawa. Ada cerita begitu ya, kalau ke arah Sumatera itu. Kok bisa taruhannya nyawa, Pak? Lah saya pernah kejadian sekali, Pak, di Merak. Sopir saya tidur. Nah di situ dicopet, mau dicopet. Iya. Saya bilang, itu sopir saya. Langsung saya ditolong temen-temennya, Pak. Mau dikeroyok gitu. Iya. Tapi saya teriak-teriak, akhirnya dia kabur semua. Iya. Terus waktu kita kejadian mobil ngelembang di Lampung, saya bilang itu mobil udah musibah, kamu ambilin barangnya tuh. Mau kamu apa gitu. Iya. Harus langsung kabur aja saya. Iya. Jadi resiko jadi supir itu juga nggak kecil sebenarnya. Kadang-kadang ya dengan bayaran yang sebenarnya ya nggak besar-besar sekali, tetapi resikonya harus nyawa. Iya. Itu kalau daerah Sumatera, Pak, yang masih rawan. Kalau Kalimantan udah nggak ada. Kalau sekarang ada perkembangan tol ini, Pak. Iya. Perkembangan tol ini supir-supir seperti apa, Pak? Artinya bisa lebih aman atau bisa lebih cepat? Iya, lebih cepat, cuma kan kita beresiko sama aparat, Pak, sekarang. Oh, iya. Harus komunikasi yang baik dengan aparat. Soalnya sekarang kan ada sistem odol juga keluar lagi nih, Pak. Oh, itu apa itu, Pak? Overdimensi itu, Pak. Oh, iya. Kalau bobotnya terlalu tinggi, wah itu terus panjang. Kalau kita agak seperti itu kan nggak bisa dapat setoran, Pak. Iya. Satu sisi agar ya kalau muatannya banyak itu kan ya lumayan, Pak ya. Lumayan. Tapi sisi lain kalau ketangkep juga masalah. Gitu, masalah. Ya ini nanti jadi pertimbangan para pengusaha ini supaya para supir ini kan juga tetap aman di jalan, rezekinya juga tetap lancar lah sesuai dengan harapan anak istrinya. Nek koyo jenengan ini kan termasuknya jenis supir yang masih sering pulang ke rumah nih, Pak. Iya, Pak. Masih sering ketemu anak-anak. Iya. Open nggak, Pak, sama anak jenengan ini? Iya, alhamdulillah, Pak, open. Anak baru satu tadi, Pak ya? Dua. Oh, dua, perempuan semua. Anaknya luwih cedek ning bapaknya apa nang ibuke? Ning bapake, Pak. Ning Pak. Nggih. Tenane. Nggih, saestu. Berarti termasuk supir yang luar biasa jenengan. Anake kula sing ngalit niku anggere kula teng griya niku kisah ngoten niku ditelepon terus, Pak. Suruh pulang. Padahal itu saya bapak kerja di tempat bos. Ya kalau udah selesai pulang jangan main. Ternyata bener ya, kata orang Jawa anak perempuan itu lebih deket ke bapaknya. Sering ngajak jalan anak-anak, Pak? Sering, Pak. Sering. Ya kita carikan buat anak istri sih, Pak. Iya. Siapa? Kalau anak ngajak main ya diajak main lah. Diajak. Kalau ada waktunya kan gitu, Pak. Iya, betul. Nah, prinsip hidup jenengan niku nopo, Pak? Urip niku nopo prinsipnya? Terus prinsipnya kula niku nyambut damel, Pak. Waktu adalah uang. Bisa nyekolahin anak setinggi mungkin kalau kita mampu. Nggih. Kalau anak udah tuntas sekolahnya, bapaknya lagi lega. Iya. Nggak ada pikiran apa-apa saya, Pak. Yang penting kita guyup rukun semua sama saudara-saudara, sopir-sopir gitu. Nggih. Lah ini loh yang penting para pemirsa ini. Jadi
prinsip hidup itu ya pokoknya masa depan anak-anak ini jauh lebih baik dibanding ya sekarang juga baik, tapi anak-anak kalau bisa lebih maju lagi. Ini dahsyat ini prinsip hidupnya. Nah, kalau masih ada keinginan nggak Pak untuk jenengan umumnya berpetualang, ini kan sekarang banyak kan ke Kalimantan, keinginan untuk berpetualang nyupir lagi ke Papua atau udah nggak ada Pak? Udah nggak ada. Cukup Kalimantan aja Pak. Udah napasnya udah tua. Kalau jenis ya mungkin pernah ngalami lah sakit Pak, jenis sakit yang paling banyak dialami oleh supir atau mungkin jenengan pernah ngalami itu biasanya apa Pak? Jenis penyakit. Hanya masuk angin rata-rata. Ya, seperti itu. Masuk angin ya, batuk, pilek gitu aja. Itu obatnya apa kalau Pak supir itu? Jamu apa pijet apa? Formula Pak. Oh, formula. Apa itu? Formula 44 itu Pak. Sirup. Oh, sirup. Gitu aja. Oh, nggak pernah yang lain saya Pak. Itu udah sampai badan udah kembali dan normal lagi Pak. Iya. Alhamdulillah belum pernah kejadian seperti fatal, belum pernah Pak. Alhamdulillah itu. Artinya memang ada usaha juga toh Pak untuk selalu menjaga kesehatan. Supir-supir yang di jalanan itu kan kadang-kadang saking capeknya suka ngantuk loh Pak. Lah kalau pas ngantuk tapi target harus sampai, itu yang dilakukan apa Pak? Kita pakai sopir double Pak. Oh, sopir double. Ya. Kalau pas sendirian? Kalau ya berani Pak. Tetap istirahat. Ya. Istirahat saya. Kalau kita nggak takut dimarahi bos, kok belum sampai? Kita kan nanti kalau dia marahin bos kan bisa cari alasan, banyak kempes, apa macet kan gitu Pak. Itu biasa itu Pak. Alasan seperti itu. Iya lebih. Artinya sebagai seorang supir kita juga harus menjaga nyawa kita. Itu jauh lebih penting dibanding. Tapi suka ada keluh kesah nggak Pak dari supir-supir itu soal kehidupan gitu? Apakah semua supir itu ya enak selalu dapat rezeki? Banyak juga kan teman-teman supir yang mungkin hidupnya juga lebih berat gitu, lebih bermasalah gitu. Itu tergantung orangnya Pak. Kalau masalah rezeki itu Pak. Nggih. Kalau orangnya perimpen nggak bisa buat apa-apa rezekinya Pak. Kalau kan ada sopir, alah habisin aja besok dapat lagi kan ada. Itu loh. Kayak nelayan nih loh, nyari uang ke laut, setelah itu pulang main-main. Wah. Kalau gaya hidupnya begitu ya tetap habis ya Pak. Ya. Kita tergantung orangnya kalau rezeki itu Pak. Si perimpennya. Jadi mau jadi guru, mau jadi pegawai, tergantung orangnya. Kalau orangnya boros ya. Kalau kita dapat rezeki istilahnya 5 juta. Dapat uang 5 juta. Ayo kita main kemana kafe. Kan habis juga Pak. Iya. Kalau yang betul. simpen. Yang ini kasih istri, ini simpen di bank kan gitu. Pak, udah ada pesan untuk sesama teman supir? Ya, moga-moga sesama sopir kita maju terus. Jangan pantang menyerah, jangan sampai mengeluh, jangan sampai tumbang sebelum selesai. Iya. Jadi suksesnya seorang sopir itu apa Pak? Ya, istilahnya mau cita-citanya jadi apa, jangan mengeluh intinya gitu. Jangan mengeluh. Jadi mau panas, mau ada macet dan sebagainya. Terus yang terakhir Pak, para supir itu kan pasti punya keluarga. Pesan untuk mereka agar menjaga keluarganya Pak, pesannya apa ini? Ya mudah-mudahan kalau dapat rezeki dikumpulin buat anak istri, jangan sampai buat nyeleweng. Iya. Sekarang kan banyak cewek-cewek baru-baru cantik-cantik. Jangan sampai tergoda seperti itu. Amin. Istriku jangan. Jangan, udah nggak bener itu. Iya. Udah melanggar perintah agama, leluhur, ngerepoti lagi. Kerja kita di jalan berat, kita kumpulin aja buat anak istri. Amin. Saya kira itu para pemirsa obrolan siang ini bersama Pak Susilo yang
teman-temannya manggilnya Mas Koplak sih, tapi setelah saya ikuti, oh ini nggak koplak ini. Ini yang disampaikan benar semua dan nasihat-nasihat baik dari para supir yang ada di Jawa Tengah, khususnya beliau ini aslinya Kudus dan hari ini sedang ada di Jalan Pengapon di Semarang, tempat beliau bekerja di PT Majika Express. Saya kira ini pemirsa Jagat TV, terima kasih Mas Susilo, luar biasa. Sukses selalu, sehat selalu, salam buat anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.